Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak Indonesia? Perkenalkan, saya Ibu Ida Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri Iyah Ulumuddin Singonjuru. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan kolaboratif, sehingga tercipta suasana pembiasaan baik. Dari pembiasaan baik, tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif. Berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, mewujudkan kolaborasi semua pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif di sekolah, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang kedua, membangun budaya dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang ketiga, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Penerapan berbagai bentuk budaya positif di sekolah sebagai wujud implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Kedua, adanya perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik dengan terbangunnya disiplin positif pada dirinya. Ketiga, pelaksanaan KBM yang berpihak pada murid. Lini masa tindakan saya. Pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta saya meminta izin juga untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Selanjutnya, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan, di antaranya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar rencana aksi nyata yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Saya juga meminta dukungan dari orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah yang telah saya lakukan mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan saya. Suatu kehormatan Bapak Ibu bisa hadir di sini untuk membantu saya mendengarkan tentang ketika saya berceramah menerangkan apa itu budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu, saya tahu jenengan semua banyak tugas dan banyak kegiatan, tapi jenengan sempatkan ke saya memenuhi panggilan saya, suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya memaparkan budaya positif, ini sebenarnya tugas saya untuk memenuhi kewajiban saya mengerjakan tugas diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif.
Tapi sebelum kita menginjak apa itu budaya positif, kita melihat dulu video bagaimana karakter siswa zaman sekarang. Karena jarang dikontrol jadi saya sering pulang malam dan minta-minta nyari musuh itu. Kalau karakter tidak dibangun, ya tidak bisa kita menikmati Indonesia emas nanti. Ini adalah nyata, Bapak Ibu. Nyata, bukan gambaran lagi. Memang nyata ini. Seperti inilah anak bangsa zaman sekarang. Saya pernah membaca, Bapak Ibu, ada tulisan, kalau nggak salah saya pernah baca artikel, kalau menghancurkan bangsa, tidak usah repot, tidak usah ngebom, tidak usah menghancurkan gedung-gedung atau menembaki, tidak. Cukup hancurkan akhlak para pemudanya, maka negara tersebut akan hancur sendiri. Percaya kan? Sekarang kita mengalami krisis moral. Jadi banyak budaya asing yang masuk mempengaruhi otak-otak remaja. Remaja itu psikisnya masih belum stabil, bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Yang merasa mereka nyaman, mereka senang, mereka ikut. Mereka tidak berpikir bagaimana resiko ke depannya. Yang penting senang, enjoy, dan menikmati. Itu yang mereka rasakan. Bebas. Bapak Ibu, pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami masa keemasan. Kita tidak tahu. Apalagi saya ya, yang paling senior di sini, apakah saya bisa melewati masa generasi Indonesia emas, atau mungkin saya sudah selesai tugas saya tidak tahu. Saya pensiunnya tahun 2040, berarti saya sudah selesai. Sebenarnya kita mendidik anak tujuannya untuk bahasa Indonesia. Kita titip kepada anak-anak kita, mau dikemanakan Indonesia. Apakah semakin mundur? Kita sudah berusaha di generasi kita untuk memajukan Indonesia, tetapi karena anak-anak kita, Indonesia semakin mundur. Atau hanya diam di tempat, atau semakin maju. Kita tidak tahu ke depannya seperti apakah Indonesia. Lah, di tangan kita lah mereka bisa mewujudkan Indonesia emas yang tangguh, yang berani melawan negara lain. Itulah tugas kita, Bapak Ibu. Ada pepatah yang mengatakan guru itu mudah masuk surga. Percaya? Percaya. Kita bisa masuk surga dengan gampang. Karena apa? Kita sudah mengopeni anak-anak orang, dan anak-anak orang itu mendoakan kita. Dari 1.500 saya yakin ada yang tulus mendoakan Bapak Ibu. Kita bisa masuk surga. Tapi karena muridlah kita juga terjerumus neraka. Nanti ketika kita di akhirat, jangan enak-enak. Kita mendapatkan gaji jutaan, tapi nanti kita akan dipertanggungjawabkan bagaimana kita mendapatkan gaji seperti itu, apa sesuai dengan tugas kita. Kadang saya merunung juga. Apalagi guru ada tambahan sertifikasi, tambah berat lagi. Ini bukan karena negara apik ya, baik hati memberikan kita,
tambah lebih tunjangan. Tetapi kita juga dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak dalam hal pendidikan. Jadi tugas kita sangat berat Bapak Ibu. Kalau ada ngomong guru itu enak. Sebetulnya kita lebih berat dari orang-orang yang bekerja di kantor. Karena tugas kita dan dosa kita nanti kita tidak tahu ke depannya. Bapak Ibu, dari sinilah orang tua menitipkan kepada kita ketika awal pendaftaran diterima, kemudian kita mengundang wali murid. Saat itu orang tua menitipkan kepada kita, percaya. Saya titip kepada Bapak Ibu, percaya. Sama seperti saya menyekolahkan anak saya ke sekolah lain, saya percaya. Anak di sekolah lebih banyak waktunya daripada di rumah. Anak berangkat 6:30, sampai rumah mungkin jam 4, ada yang jam 5. Sedangkan di rumah berinteraksi dengan keluarga, kita bisa hitung habis maghrib jam 9, jam 10 anak sudah tidur. Ketemu lagi orang tuanya bangun tidur, mandi, sarapan, sudah pamitan sekolah. Lebih banyak waktunya ke sekolah daripada di rumah. Jadi tugas kita, dosa kita juga lebih besar daripada orang tua. Bapak Ibu, ini ada permainan seperti tadi Pak Putra. Sebelahan ya, sebelahan. Kita menggenggam berlian. Berlian itu paling mahal ya. Paling mahal ya. Kalau mutiara sama berlian, mahal berlian. Ya. Ibaratkan berlian ini anak kita. Kalau kita itu misalnya ditukar dengan rumah, mau enggak? Ditukar mobil yang miliaran, mau enggak? Nah, kita menganggap siswa kita sebagai anak, kita genggam. Kemudian ada yang berusaha memaksa, dipaksa untuk supaya bisa kebuka genggaman tangan ini. Karena kita percaya ini adalah nyawa kita. Anak kan nyawa deh. Kita percaya nyawa kita. Kalau saya berikan kepada orang lain, otomatis saya juga akan mati hati saya. Ya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita permainan ya, kita mulai ya. Jadi walaupun teman kita sekuat tenaga, kita juga sekuat tenaga untuk tidak melepaskan berlian tersebut. Kita mulai ya. Sebelah gini ya. Sebelah. Yang sebelah kanan ini memegang gumpalan tisu kecil. Yang sebelah kiri berusaha untuk ya, sebelah kanan, yang sebelah kanan itu memegang gumpalan kecil tisu, yang sebelah kiri berusaha membuka kepalan tangan tersebut. Jenengan berpikir bahwa yang saya pegang itu adalah berlian yang sangat berharga, yaitu anak saya. Coba sekarang kita praktekkan sama-sama nggih. Monggo. Yang sebelah kanan. Ya, pasang-pasangan sini. Yang Pak Ferry dengan Pak Jaka, yang Mbak Enggar sama Mbak Nisri pasang-pasangan. Nanti akan lebih Pak Putra. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sekuat tenaga membuka. Dan sama sekuat tenaga mempertahankan tisu tersebut. Karena tisu tersebut menurut dengan adalah sangat berharga, yaitu anak didik kalian. Dimulai ya, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Kita mulai. Selamat dibuka. Kalau sudah jenengan, saya harus mempertahankan. Sama kuat, walaupun 2 orang, 3 orang, 10 orang. Sama kita sama ya, begitulah. Jadi walaupun
kita dipukul dan sebagainya, ada yang mencaci maki kita, tapi dalam hati kita bahwa ini adalah genggaman berharga, tidak akan saya berikan ke orang lain. Apa genggaman berharga itu? Murid kita. Murid sama dengan anak kita. Walaupun itu kita ditukar dengan anak kita, ditukar dengan rumah. Pak Ferry anaknya 2. Maksudnya yang kembar, Pak Ferry misalnya yang kembar itu saya ganti dengan rumah, mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Anak itu adalah nyawa. Jadi kalau kita menyerahkan, sama saja hati kita mati. Itulah sama dengan murid kita. Kalau kita beranggapan bahwa murid kita adalah anak kita sendiri, insya Allah kita akan ikhlas mendidik anak kita. Begitu nggih. Tapi kalau memang egois, oleh anak uang, maka seenaknya saja. Yang penting saya kerja di sini, saya dibayar, saya memberikan ilmu, umburku ngerti, umbu enggak, terserah kamu sudah. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Tidak ada di dalam hatinya prinsip bahwa siswa itu adalah anak saya. Itu nggih? Nggih. Kayak ceramah. Ini tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Tugas kita adalah menuntun. Kalau anak itu besarnya jadi polisi, itu harapan kita ya, polisi, dokter, DPR, presiden pun sekalipun, itu adalah rahasia Allah. Kita serahkan sudah. Kita serahkan anak-anak didik kita mau jadi apa, itu urusan Allah. Tugas kita adalah menuntun anak tersebut supaya selamat hidupnya, supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Itu tugas kita yang mulia. Jadi Bapak Ibu, di dalam sekolah kita mempunyai tugas yang sangat berat. Maka dari itu setiap semua guru kita saling bekerja sama. Karena kita mengopengi 1.500 anak, nggak mungkin satu-satu. Kita ngopengi anak satu aja di rumah, aduh, kita cerewet. Ya, kita wis cangkemnya cerewet, apalagi 1.500. Maka dari itu kita kekuatan. Ayo kita kuat, kita berkolaborasi, kita bergandeng tangan untuk menuntun anak agar hidupnya bisa selamat, bisa bahagia. Itu tugas kita. Next. Nah, sekarang menginjak budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang mengajari budaya positif? Kita. Jadi anak kesini belum mengerti apa-apa. Jadi kitalah yang mengajarkan budaya positif. Tujuannya untuk apa? Untuk anak itu sendiri, supaya hidupnya selamat dan hidupnya bahagia, diterima di masyarakat, menjadi inspirasi di masyarakat. Konsep utama budaya positif ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Sekarang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif,
sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Alhamdulillah SMP kita sudah ya menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Tugas kita juga sebagai kontrol. Tidak boleh membiarkan anak, apalagi kalau mood. Kalau mood kita bagus, apalagi tambah muda, semangat, kontrol anak, dari depan sampai belakang. Begitu tulis tengah-tengah terakhir, apa gajian tanggal siji suwi. Males sudah. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya kita ya. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dari kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Schweiger. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi yang salah ya. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, sebelum kita menginjak disiplin, kita melihat video dulu. Ada swingan nih. Nama saya Vicky. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya saat masih duduk di bangku sekolah, tepatnya 7 tahun yang lalu. Saya alumni SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Sekolah kami sangat ketat dengan peraturan, tapi menurut saya untuk apa? Bukannya sekolah tempat untuk menyelesaikan program wajib belajar dari pemerintah. Karena kepala sekolah sangat disiplin. Bahkan beliau sendiri adalah orang yang sangat patuh pada peraturannya sendiri. Sebelum jam 7 pagi, beliau sudah ada di gerbang sekolah. Dan peraturan yang membosankan. Kami semua harus menggunakan sepatu dan kaos kaki yang sama. Katanya sih supaya tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak masalah di situ. Tapi menurut saya, peraturan itu sangat konyol dan kampungan. Masa tidak pakai sepatu, baru baru pemilik kemarin. Mahal lagi harganya. Harus pakai sepatu hitam polos. Kampungan, Kadang saya suka nongkrong di belakang sekolah dengan teman-teman saya. Entah saat jam istirahat atau kelas kosong. Di situ, kami diam-diam mengisap sebatang rokok sambil bermain gadget. Yang tak habis nah, oke bro. Ini baru main cewek. Waduh, gue pacaran itu. Iya, sering buat begini. Di sekolah kami, merokok dan membawa HP adalah termasuk pelanggaran berat. Tetapi kami selalu mempunyai cara untuk menyembunyikannya. Saya juga tidak pernah taat dengan kerapian. Tapi bila bertemu guru, saya dengan cepat langsung merapikan diri. Dan kalau masalah tugas, jangan tanyakan lagi. Kamu ya nak, mana tugasmu? Saya sudah bilang nak, tugas itu menentukan nilai rapormu. Sadar-sadar kau sedikit, kau sudah kelas 12 ini. Saya tidak punya waktu untuk kerja tugas, karena saya lebih memilih untuk habiskan waktu di luar bersama teman. Anak kita ini sudah sampai pada poin 60. Di sekolah kami menggunakan sistem poin. Semakin bertambah poin, semakin terancam dikeluarkan dari sekolah. Ini kenapa ini banyak sekali calon batu di sini? Banyak juga banyak. Yang hari, pagi-pagi bangun, pagi-pagi ke sekolah. Karena
seperti inilah salah satu gambaran, bukan salah satu ya, kita terkadang tidak peduli dengan anak. Itu kan tugasnya kesiswaan. Itu kan tugasnya BK. Aku sana paling kelas, ya wis lah. Sana tugasnya dia. Ngapain? Kita terkadang begitu nggih. Jadi tugas saya hanya guru, saya tidak BK, saya tidak kesiswaan, saya tidak wali kelas. Ya sudah, saya hanya memberikan ilmu saja, setelah itu selesai. Tapi ingat Bapak Ibu, di akhirat kelak kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kita tidak bisa memantau satu-satu. Mereka istirahat, apa yang mereka lakukan kita tidak tahu. Jujur aja kita sama-sama ngobrol ketika kita asik memanfaatkan 15 menit berkumpul dengan teman. Kita tidak tahu sekeliling kita menurut bagaimana. Kita cuek dengan mereka. Penuh wes, sudah istirahat, penuh madiang wes. Kita juga asik sendiri. Seperti itu ya, sama. Ya inilah ya, kita sebenarnya salah. Jadi ada sekolah yang ketika istirahat, gurunya tidak istirahat. Ada sekolah seperti itu, gurunya berkeliling, berinteraksi dengan siswanya. Misalnya diajak ngobrol, diajak kalau menurutnya makan kita ikutan sama-sama makan bekal. Ada sekolah seperti itu ya. Jadi gurunya makan bekal, menunggu anak-anak makan bekal sama-sama. Itu sekolah yang menerapkan seperti itu ada. Tapi ada juga yang sama seperti kita. Yang penting waktu istirahat kita manfaatkan. Cuma 15 menit. Ya sudah kita manfaat. Kita tidak peduli dengan anak-anak. Bagaimana di belakang, bagaimana di kelas, bagaimana di selanjutnya. Dulu saya waktu mengajar di swasta pun saya juga seperti itu. Maksudnya saya tidak peduli. Yang penting kalau istirahat ya ngobrol. Kesempatan istirahat adalah saya gunakan untuk berinteraksi dengan teman-teman saya. Tapi ternyata ada di ruangan dimanfaatkan di belakang, ada yang berciuman, ada yang merokok. Kan tidak ada waktu dulu zaman dulu CCTV itu hanya dimiliki sekolah-sekolah yang besar. Seperti itulah. Jadi kita kurang awas kepada anak didik kita. Padahal sebetulnya mereka adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu, apa makna disiplin? Sebagian siswa tidak suka diatur. Bukan siswa saja, kita juga merasa tidak suka kalau kita diatur. Jadi kita memaknai apa itu disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu harus patuh. Istilahnya begitu ya. Pokoknya aku mengatur peraturan, kamu harus patuh. Itu namanya disiplin. Intinya begitu nggih. Nah, sebagian murid tidak suka diatur. Jangankan murid, kita juga tidak suka disiplin. Karena apa? Kita sudah nyaman, anak-anak sudah nyaman dengan zona yang nyaman. Maka menurut mereka disiplin itu adalah melarang mereka kesukaan mereka. Itu kata disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar manusia. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta kasih diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, survival. Setiap kita berbeda kebutuhan dasarnya. Mungkin Bu Nurul kebutuhan dasar yang paling menonjol, Bu Nurul masih muda. Yang paling menonjol mungkin Bu Nurul cinta kasih dan diterima.
Mungkin Pak Devi kesenangan, lebih membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan, atau mungkin Pak Iwan kebebasan, membutuhkan kebebasan yang lebih besar kebutuhannya. Jadi setiap orang berbeda-beda, termasuk dengan siswa. Siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Kita harus mendekat. Kalau tidak kita mendekat, kita tidak tahu. Tidak tahu apa? Ini ada kasus. Contoh, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Agus ini meminta bekal pada temannya tapi memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Coba siapa yang bisa mengutarakan pemikirannya? Jika sebagai Bu Ria, sampean di kelas melihat ada siswa kok minta tapi memaksa merebut bekal temannya. Sebagai guru, apa yang kita lakukan? Mungkin barangkali ada yang berpendapat, monggo yang berpendapat. Bu Niswi mungkin? Bu Niswi. Atau Bu Nurul, monggo? Ya, Bu Niswi, monggo Bu Niswi. Ya, bisa bicarakan semuanya juga. Di sini kita saling sharing ya. Bagaimana kita menghadapi siswa yang yang merebut bekal temannya. Maka Bu Nurul. Jangan-jangan gurunya juga ikut perebutan. Pengalaman pribadi. Posisikan jadi kuliah sama. Kok pas Bu Ida ya? Ya itu. Pas apa ya? Terima kasih Bu Ida untuk ilustrasi yang ditayangkan berkaitan dengan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini saya masih mencoba berimajinasi begitu karena belum pernah menghadapi secara langsung. Ini biasanya mungkin akan dialami mungkin kalau di SD mungkin ya, kalau TK mungkin ya bisa jadi. Itu kalau di SMK selama ini saya belum pernah mengalami. Tapi mungkin kalau kita bayangkan kejadian ini terjadi, yang pertama kita coba amati terlebih dahulu bekalnya dulu. Bekal yang sering direbut oleh Agus ini yang seperti apa? Apakah memang bekal itu bekal yang menarik yang mungkin tidak didapatkan Agus ketika di rumahnya, atau bisa jadi bekal yang direbut itu sebetulnya Agus juga sudah punya, sudah mendapatkan itu dari keluarganya, tapi karena rasa ingin mengganggu temannya, bisa jadi itu terjadi. Sehingga langkah pertama kalau ini terjadi, kita coba analisa terlebih dahulu permasalahannya, penyebabnya. Kemudian setelah itu kita coba dekati Agus dengan mencari tahu alasannya. Mungkin kalau tadi kita sudah sempat dapat wawasan validasi gitu. Semacam kita mencari tahu alasan dari anak tersebut. Setelah itu baru ketika sudah kita cari tahu alasannya, kita coba dekati dan memberikan wawasan, memberikan nasihat dengan cara kita bisa berikan wawasan itu secara langsung, atau kita coba stimulus Agus untuk seharusnya bertindaknya seperti apa. Dan kemudian teman yang merasa menjadi korban ini kita juga bekali untuk bisa kita coba, kalau memang alasannya Agus ini ternyata karena memang Agus tidak mendapatkan itu dari temannya, kita coba tanamkan juga rasa berbagi kepada teman-temannya.
Saya rasa itu kalau dari saya. Terima kasih Bu Ida. Tepuk tangan untuk Bu Nurul nih. Bagus sekali pemaparannya. Ya, saya belum pernah menemukan anak yang merebut bekal di sini. Ya wes kita ganti malak gitu. Anak malak gitu. Ya, sebetulnya anak nakal itu adalah ungkapan ekspresi dirinya. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Mungkin Agus ini kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka Agus merebut. Atau bisa jadi teman Agus jadi perhatikan Agus, dia senang kalau diperhatikan sama temannya. Atau bisa jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, dia penguasaan. Atau bisa jadi Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang itu saja. Dia ini yang lain, kebebasan. Atau bisa jadi Agus hanya iseng. Sebenarnya saya tidak apa, hanya iseng saja. Dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kita tidak tahu apa kebutuhan dasar Agus yang meluapkan ekspresinya. Dari mana kita tahu? Ya kita mendekat. Sebetulnya kamu kenapa boleh kok berubah begini? Kita dekati, jangan Agus, kamu tulis anu itu namanya pencuri, tidak boleh begitu. Ya. Jadi kita panggil, kita selidiki. Kenapa Agus? Bisa juga kita kalau misalnya Agus itu tidak membawa bekal, kita datang ke orang tuanya. Kenapa orang tuanya tidak membawa bekal? Atau mungkin orang tuanya sudah meninggal, ikut sama neneknya sudah tua dan sakit-sakitan, atau mungkin ekonomi. Jadi kalau permasalahan seperti itu, kita solusinya gimana? Kita berkolaborasi dengan sekolah. Barangkali ada pemecahan masalah. Itu nggih? Ayo video lagi. Sekarang kita menginjak hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita memahami hukuman, kita lihat dulu video. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Jadi ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat?
Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla? Udah terlalu kan mau lagi. Kayla ke depan kok. Berdiri kok. Harinya sih kan gak terlambat kok. Kita sesuatu buku. Kok gak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan pula kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku di dalam. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit sebelum makan dengan mamaku dari sini sekolah. Hari ketiga kemarin, saya nggak masuk sekolah. Pegang bibir dulu. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengeluh. Tangisku dalam sendirian. Mamaku suruh pergi ke sini. Tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua matematika, lemparkanlah, lempar, lempar. Sekiranya kita menghukum kak, hukum kak. Apakah tergetar hatimu? Di sini. Kalau kita lihat sendiri pasti meneteskan air mata. Saya kemarin lihat sendiri terasa saya meneteskan air mata karena kita teringat sama orang tua. Bapak Ibu, sebetulnya siswa yang istimewa, siswa yang seperti ini, bukan siswa yang medalinya banyak, pialanya banyak, sertifikatnya banyak, semuanya sampai lemarinya kebuk dengan piala. Tidak seperti itu. Tapi siswa istimewa seperti ini. Kita mengharapkan siswa anak-anak kita seperti ini. Sebagai guru, ini ada tadi sebagai guru ya. Janganlah kita mentang-mentang kita guru. Guru itu benar. Terkadang orang beranggapan guru itu benar, siswa itu salah. Maka dari itu kamu harus nurut sama saya. Maka dari itu kamu harus patuh dengan saya. Itu guru yang egois. Ya, sebisa mungkin jangankan siswa, anak kita diperlakukan oleh guru lain seperti ini, kita tidak terima. Apalagi orang lain. Kalau seandainya kita menghukum anak kita tidak tahu apa salahnya, orang tua melihat anaknya pasti seperti itu ya, karena memang anak itu adalah separuhnya lagi. Bapak Ibu, tadi ada cuplikan sedikit tentang hubungan. Sebisa mungkin
kita menghindari tentang hukuman. Ini ada kasus IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA selalu gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sen. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini gambarannya ya. Mudah-mudahan kita tidak melakukan seperti ini ya. Kadang kita, ayo maju, berdiri. Nah, kemudian teman-teman menertawakannya. Biasanya kalau anak cowok itu perasaannya malunya tidak seberapa ketimbang anak cewek. Kalau anak cewek seumur hidup kejadian itu teringat terus. Mungkin bisa jadi dendam di dalam hati karena diperlakukan guru perlakuan yang tidak pantas, apalagi di depan teman-temannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Mengapa? Coba ada yang bisa menjawab mengapa? Karena Pak Seno tidak mengetahui dulu, tidak mengetahui kenapa IFA bersikap seperti itu. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Nah, ini ya, bedanya hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman sesuatu merasa sakit. Tidak hanya sakit Bapak Ibu, bisa juga jadi dendam. Dan perlakuan Bapak Ibu selalu diingat sampai seumur hidup. Bayangkan. Makanya kenapa saya tadi ngomong bisa jadi kita bisa terseret masuk neraka karena doanya dari murid tersebut. Dan bisa juga kalau kita memperlakukan murid kita dengan baik, kita diseret ke surga. Kita tidak tahu 1500 ini nama kita tercantum sehingga kita masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Ya, sekarang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Murid anak akan tersakiti, hukuman anak pasti tersakiti, pasti merasa tidak nyaman dan tidak suka. Sedangkan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Restitusi murid mendapatkan penguatan dalam dirinya. Karena apa? Karena gurunya tidak selalu menyalahkan dirinya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan jelas. Kalau hukuman pasti anak membenci peraturan. Konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi murid anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Bapak Ibu paham nggih motivasi eksternal nggih? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya adalah motivasi eksternal juga. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dalam diri, tujuan, disiplin. Lanjut. Nah, ini coba siapa yang bisa? Coba Bapak Ibu jenengan hafali jawabannya ya. Nanti betul berapa jenengan? Pak di dalam hatinya sendiri jenengan menjawabnya kira-kira berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal saya dengan
Sampun? Ingat nggih jawabannya nggih? Jawabannya ingat nggih? Kita coba sama-sama jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. 12 siang bayangkan. Karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah Pak Iwan betul berapa? Sudah memahami ya. Ya lanjut. Nah ini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira saya di posisi mana ya? Apa semuanya ya? Ya. Kalau tanggal muda bisa jadi teman, pemantau, manajer. Tapi kalau mendekati tanggal tua, emosinya bisa emosi tanggal tua. Mana ada kasus itu emosi deh. Sudah deh. Ini posisi kontrol guru. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau misalnya dipantau satu-satu. Oh anak ini kok bagus ya sikapnya, maka mendapatkan stiker. Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, senang kan bukan ngerti video ini? Iya Bu. Ini sebagai penghukum. Di sini kamu. Kenapa datang terlambat ke sekolah? Kamu tahu sekolah itu punya aturan, tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidakmu. Sekarang ini kamu kelapa, keliling 10 putaran. Awas kamu ya, jangan sampai terlambat lagi. Ayo, Fikri, sini dulu nak. Kenapa? Ibu kecewa sekali sama kelakuan Fikri pagi hari ini. Terkesan membuat ibu bisa Fikri. Ya sudah, Fikri sekarang boleh masuk ke kelas. Fikri dulu. Kenapa ya benar begitu ya kalau Bu lagi jangan lain lagi ya. Kalau gitu Fikri boleh ke kelas. Besok kalau mulai Fikri sini dulu. Sebagai konsekuensinya karena sudah ada di sekolah, sekarang Fikri pergi ke toko, bersihkan toko, Fikri kelas ya.
karena Fikri sudah lihat darinya, kita memperbaiki kira-kira Fikri tidak solusi untuk memperbaiki kesalahan hari. Sudah tahu dari solusi pelanggaran ini menyelesaikan sistem dengan Kalau Bapak Ibu di posisi 5 kontrol sebagai apa? Bisa semuanya. Bisa tergantung bentuknya, Tergantung tanggal. tergantung tanggal juga, tergantung bentuknya. Tapi sebisa mungkin kita sebagai manajer nih Bapak Ibu, karena apa, di dalam manajer kita tidak terlalu menyalahkan anak, dan anak juga akan diberikan jalan keluar sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Tapi kesukaan Ibu. Ya, sebisa mungkin kita sebagai manajer. Berbeda sekolah di akademik Bapak Ibu. Kalau di akademik memang tuntutan. Yang terlambat tidak mau tahu sudah, karena memang tuntutan. Kalau akademik itu terlambat, maka apa ya? Militer ya. Ini sebagai apa ya? Iya, sekolah militer kan tidak ada kata terlambat, walaupun alasannya bajunya di sekolah tidak ada atau sepatunya hilang, itu tidak bisa. Tapi sekolah kita, sekolah tidak militer. Kalau sekolah tidak militer, setidaknya kita memahami dulu, kita pahami dulu kenapa itu melakukan seperti itu, kita pahami dulu. Nanti kita sama-sama mencarikan solusi. Ini kasus satu nih, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat Ibu Wati menggantikan Pak Harun, Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakannya nak. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak menyelesaikan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja lah bu. Mereka tidak menyelesaikan tugas dan malah mengobrol. Ibu Wati di sini posisinya sebagai apa? Posisi kontrolnya sebagai teman. Ya. Bu Wati di sini sebagai teman. Apa itu ya bapak ibu sudah mengerti ya? Kasusnya sama. Ini posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, kalau guru berbuat mesti menghadik, menunjuk-nunjuk kamu ini, menunjuk-nunjuk menyakiti, menyindir dan sebagainya. Pembuat merasa bersalah berceramah dulu. Kalau merasa bersalah berceramah dulu supaya anak itu sadar, sehingga anak itu merasa iya ya karena saya. Akhirnya apa? Merasa dirinya yang bersalah. Ini kita hindari ya. Seumur hidup malah anak itu akan berpikir gara-gara saya, gara-gara. Dan itu ingat-ingat, betul Bapak Ibu. Itu ingat-ingat karena merasa gurunya menyalahkan dan itu adalah kesalahan saya, diingat-ingat. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, tadi jelaskan sama Pak Putra G. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini sebagai pemangku. Kemudian merasa bersalah, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sampai stres, ini merasa bersalah. Oh, berarti anaknya juga merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya, merasa bersalah dan tidak percaya diri. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ibu kan pernah bantu kamu. Nah, ini merasa posisi kontrol teman. Sebagai pemantau, apa
sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Di sini sebagai manajer, anak berusaha untuk memecahkan masalahnya. Sekarang dampaknya pada anak mengulangi kesalahan. Kalau anak itu semakin dihukum, semakin apalagi anak SMA sudah besar, SMA sudah besar. Kalau anak itu semakin dihukum, semakin melawan. Berbeda dengan anak kecil ya. Kalau anak kita semakin dihukum, semakin melawan. Pembuat rasa bersalah, anak merasa rendah diri, minder, gara-gara saya itu. Masa rendah diri lah. Dan ini akan terjadi seumur hidup, bahwa dia akan takut terus kalau melakukan suatu kesalahan. Teman lemah, tidak mandiri, tergantung pada orang. Jadi tidak punya keberanian, selalu lemah dan tergantung sama orang lain. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer, anak tersebut bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini posisi kontrol diri. Keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Siapa yang bisa? Kalau peraturan gimana Pak? Udah tulis? Udah tulis. Kalau peraturan tertulis, kalau keyakinan kelas tidak tertulis. Itu kesepakatan. Beda tipis gitu. Karena peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu yang buat anak-anak tidak ikut. Dan anak-anak harus mau tidak mau harus patuh. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama dan kita jalani bersama-sama, tidak ada paksaan. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gassen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam prinsipnya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti. Ini keyakinan kelas dibuat bersama-sama dan tidak ada paksaan. Kita sepakati bersama. Berbeda dengan peraturan yang sifatnya harus dipatuhi dan ada sanksi. Nah, budaya positif. Ini saling berkaitan Bapak Ibu.
Bu. Ya, masuk Nadia. Silakan duduk Nadia. Nadia, Bu, apa kamu tahu saya panggil Bu sini kenapa? Enggak tahu Bu, ada apa ya Bu? Saya sebagai wali kelas kamu, saya dapat laporan. Katanya kamu habis berkelahi dengan Mita. Apa benar? Betul Bu. Terus saya tidak memihak siapa yang benar atau siapa yang salah. Karena saya sebagai wali kelas kamu, maka saya akan cari solusinya terhadap permasalahan kamu. Begitu ya Nadia? Iya Bu. Nah, kamu marah-marah sama Mita, pasti kamu punya alasan. Coba ceritakan kenapa kamu marah-marah. Jadi ceritanya itu kemarin minggu lalu itu ada praktek masak Bu. Cuman kami kan sudah membagi semua bahan-bahannya, tapi Mita itu nggak mau bawa. Terus ketika waktu acara hari masaknya itu, entah kenapa dia itu juga nggak mau gabung sama kita. Akhirnya hasilnya kurang maksimal, terus Pupur marah-marah ke saya. Jadi ya otomatis saya juga marah ke Mita Bu. Oh, jadi kamu kesal ya? Ya. Karena kurang bahan tadi, Pupur marah-marah ke kamu, terus kamu melampiaskan marah-marah ke Mita, begitu ya? Bu. Coba Nadia, tindakan kamu memarahi Mita, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas? Tidak Bu. Ya. Lantas, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya melanggar itu saling menghargai dan menghormati anak teman. Iya, betul. Kita harus menghormati orang lain supaya orang lain menghormati kita juga. Gitu ya Nadia? Iya Bu. Iya. Kamu sudah tahu salahmu seperti itu ya? Iya. Jadi saya tidak menyalahkan kamu, saya tidak juga menyalahkan Mita. Kita tengah-tengah ya, kita mencari solusi. Nadia, setelah ini apa yang kamu lakukan? Saya akan minta maaf sama Mita Bu, dan juga teman-teman lain yang mungkin terganggu di pertengkaran kami. Bagus, saya tahu kamu anak yang bertanggung jawab. Jadi setelah dari sini kamu harus meminta maaf kepada kakak dan juga teman-teman kamu yang sudah terganggu. Kalau misalnya itu kamu membutuhkan Pupur, kamu lebih baik ngomong ke Pupur karena Pupur adalah guru produktif kamu. Jangan pendam sendiri. Pupur, bagaimana kalau bahannya kurang? Nah, nanti Pupur barangkali bisa mencari solusi. Gitu ya Nadia? Iya Bu. Saya harap setelah ini jangan ada pertengkaran lagi ya. Iya Bu. Ya, dan tahan emosi kamu, tahan kemarahan kamu, harus bersabar. Gitu ya Nadia? Iya Bu. Silakan kembali ke kelas dan saya kepingin dengar kamu dengan Mita baik-baik saja. Iya Bu. Ya Nadia? Iya. Ya. Terima kasih Bu Ida. Ya, Permisi ya Bu Ida. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Randi Ratnasari. Saya adalah rekan guru dari CGP Angkatan 10 Ibu Ida Nurhayati. Setelah menyimak pemaparan dari Ibu Ida terkait topik budaya positif, banyak sekali yang sudah saya dapatkan ilmu dan pengetahuan terkait dengan budaya positif. Ibu Ida sudah menjelaskan, sudah memaparkan dengan sangat baik, detail
mudah dipahami dan sangat menginspirasi bagi kami, sehingga menyadarkan kami bahwasanya budaya positif itu sangat penting untuk diaplikasikan di lingkungan sekolah, khususnya kepada peserta didik. Terus semangat Ibu Ida dan tetap menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pelajaran selalu on time untuk masuk kelas. Ya, siap ya? Ya, kita bikin keyakinan kelas kita ya sebelumnya ya. Nih, terus ya.
masuk Nadia. Silakan duduk Nadia. Nadia, Bu, apa kamu tahu saya panggil di sini kenapa? Enggak tahu Bu, ada apa ya Bu? Saya sebagai wali kelas kamu, saya dapat laporan. Katanya kamu habis berkelahi dengan Mita. Apa benar? Betul Bu. Terus saya tidak memihak siapa yang benar atau siapa yang salah. Karena saya sebagai wali kelas kamu, maka saya akan cari solusinya terhadap permasalahan kamu. Begitu ya Nadia? Iya Bu. Nah, kamu marah-marah sama Mita, pasti kamu punya alasan. Coba ceritakan kenapa kamu marah-marah. Jadi ceritanya tuh kemarin minggu lalu itu ada praktek masak Bu. Cuman kami kan sudah membagi semua bahan-bahannya, tapi Mita itu nggak mau bawa. Terus ketika waktu acara hari masaknya itu, entah kenapa dia itu juga nggak mau gabung sama kita. Akhirnya hasilnya kurang maksimal, terus Pupur marah-marah ke saya. Jadi ya otomatis saya juga marah ke Mita Bu. Oh, jadi kamu kesal ya? Ya. Karena kurang bahan tadi, Pupur marah-marah ke kamu, terus kamu melampiaskan marah-marah ke Mita, begitu ya? Iya, Bu. Coba Nadia, tindakan kamu memarahi Mita, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas? Tidak Bu. Nah, lantas keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya melanggar itu saling menghargai dan menghormati anak teman. Iya, betul. Kita harus menghormati orang lain supaya orang lain menghormati kita juga. Gitu ya Nadia? Iya Bu. Iya. Kamu sudah tahu salahmu seperti itu ya? Iya. Jadi saya tidak menyalahkan kamu, saya tidak juga menyalahkan kita. Kita tengah-tengah ya, kita mencari solusi. Nadia, setelah ini apa yang kamu lakukan? Saya akan minta maaf sama Mita Bu, dan juga teman-teman lain yang mungkin terganggu dengan pertengkaran kami. Bagus, saya tahu kamu anak yang bertanggung jawab. Jadi setelah dari sini kamu harus meminta maaf kepada Mita dan juga teman-teman kamu yang sudah terganggu. Kalau misalnya itu kamu membutuhkan Pupur, kamu lebih baik ngomong ke Pupur karena Pupur adalah guru produktif kamu. Jangan pendam sendiri. Pupur, bagaimana kalau bahannya kurang? Nah, nanti Pupur barangkali bisa mencari solusi. Gitu ya Nadia? Iya Bu. Saya harap setelah ini jangan ada pertengkaran lagi ya. Iya Bu. Ya, dan tahan emosi kamu, tahan kemarahan kamu, harus bersabar. Gitu ya Nadia? Iya Bu. Silakan kembali ke kelas dan saya ingin dengar kamu dengan Mita baik-baik saja.